rezim Jokowi telah berhasil dalam tanda kutip merusak UI? Berhasil. Dia satu-satunya presiden yang mau melakukan hal ini. Dia adalah seorang presiden yang semacam gerakan PKI subversif gitu ya. Pak Jokowi kelihatan sekali dia tidak suka pada ilmu. Jadi menurut Ibu Susi, PP 75 dikeluarkan oleh Jokowi untuk membungkam UI? Itu sebenarnya pemikiran Pratikno, karena Jokowi kan nggak paham ya tentang perguruan tinggi ya. Turbulensi ini kan mengenai ijazah Jokowi itu kencang juga. Jadi kalau misalnya UI belum dibelenggu mungkin akan lebih dahsyat gitu loh akibatnya kepada diskursus yang ada di bangsa ini. UI itu bukan satu tempat yang semuanya suci, ada juga yang tidak suci, ada juga yang jahat, ada juga yang oportunis. Universitas sudah menjadi tempat untuk menipu rakyat dengan titel-titel palsu. Mereka bisa mendesak untuk mendapatkan doktor kehormatan atau profesor kehormatan. Dalam kasus Pak Bahlil, bisa menjadi calon doktor dengan disertasi yang dianggap plagiat. Nyatanya ketua MWA kita adalah orang NU, Pak Stakuf, yang menyisipkan pembicara-pembicara Zionis untuk menjadi pembicara di kalangan mahasiswa. Tadinya dipecah tuh antara BEM kuning dan BEM ungu. Akhirnya yang menang BEM kuning, masih bergerak mereka. Prof. Harkristuti mencoba menulis surat kepada Seknek ya, untuk bisa bertemu dengan Jokowi, tidak dijawab. Beliau dan beberapa guru besar lainnya mencari koneksi untuk bisa masuk melalui Pak Hendro Priyono, tapi itu ditolaklah oleh Pak LBP. Pak Luhut. Pak Luhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, Alhamdulillah Margi Sarif hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan berbincang dengan narasumber terkait kooptasi penguasa terhadap lingkungan kampus, terutama di kampus Universitas Indonesia atau UI, setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah atau PP nomor 75 tahun 2021 yang mengatur tentang statuta UI yang ternyata berdampak terhadap kehidupan dan juga aktivitas kritis lingkungan kampus terhadap pemerintah. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya akan langsung berbincang dengan narasumber kami, seorang akademisi dari Universitas Indonesia, Profesor Susi Sudarman. Ibu, terima kasih sudah Terima kasih diundang. Apa kabar Ibu hari ini? Baik-baik saja, tetap mengajar, tetap banyak mahasiswanya. Iya. Tapi kampusnya gimana Bu? Sehat kah? Seharusnya sehat, hanya kan namanya manusia ya, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang berkualitas, ada yang kurang berkualitas ya, seperti Indonesia pada umumnya. Jadi sebetulnya tidak ada sesuatu yang terlalu menonjol untuk mengatakan, oh UI sedang berubah. Ya. Tapi kan terkait statuta UI setelah keluarnya PP 75 tahun 2021 sebenarnya banyak penolakan, banyak tentangan dari internal UI, Bu ya, baik dari Dewan Guru Besar, kemudian juga dari Senat Mahasiswa. Ya. Apa yang paling dikritisi dari PP 75 itu? Pertama, UI mewakili kebenaran, keadilan, dan sains ya. Jadi agak janggal kalau kita melihat peraturan yang sebetulnya netral sekali seperti statuta UI diubah menjadi sebuah peraturan pemerintah yang tidak bisa diubah, dan isinya itu dikarang oleh orang-orang tanpa mengikut sertakan Dewan Guru Besar gitu lah ya. Dikarang? Ya dibuat, dia katanya sih menyogok Departemen Pendidikan, menyogok bagian Hukum ya, dan sebagainya, sehingga itu bisa cepat lolos, padahal tidak mengundang Ketua DGB yaitu Prof. Harkristuti. Tidak melibatkan Dewan Guru Besar. Ya. Internal UI juga tidak dilibatkan. Udah lama sih konfliknya, sejak Prof. Haris mampu menyingkirkan Prof. Ocha. Prof. Ocha disingkirkan karena Prof. Haris ingin menduduki Warek 1, dan Warek 1 itu yang melakukan perubahan-perubahan ini. Tapi kan ganjarannya untuk beliau kan tinggi juga. Beliau menjadi Menteri Ristek Dikti ya. Lalu sekarang masih berpengaruh sebagai penasehat di
dewan lainnya ya, kementerian apa saya lupa. Oke, dan PP 75 kan disebut-sebut dikeluarkan untuk mengakomodir Ari Kunchoro saat itu, Rektor UI yang juga menjabat sebagai Komisaris BUMN kan, Bu? Ya, bukan mengakomodir itu, tapi mengakomodir rejim sebetulnya, bukan hanya Prof. Ari. Prof. Ari kan hanya bagian dari rejim tersebut ya, mungkin yang menduduki UI sehingga UI bisa dikendalikan. Rezim Jokowi? Rezim Jokowi, ya. Mm-mm. Jadi bukan untuk kepentingan Prof. Ari Kunchoro, tetapi Ari Kunchoro kebetulan yang menjadi fasilitator dari semua proses ini gitu loh. Apa kepentingan rezim Jokowi terhadap UI saat itu? Ya semoga tidak ada demo-demo terhadap dia gitu kan. Itu kan menjelang pemilihan dia kedua kalinya ya. Jadi diamankan lah istilahnya. Tetapi jelas bahwa itu mengurangi bobot pengetahuan dan kebenaran, etika, moral, norma ya. Itu dilanggar semua. Padahal sebetulnya seorang dosen melakukan penelitian atau kerja-kerjanya itu penuh dengan etika dan syarat-syarat untuk benar-benar jujur dalam mengungkapkan kebenaran, dan itu bisa jalan pintas dihilangkan dengan hilangnya aturan-aturan yang dijaga oleh Dewan Guru Besar. Harusnya Dewan Guru Besar yang menaikkan pangkat seseorang dengan kum-kumnya, dengan penghitungan. Sekarang penghitungannya itu beda dengan sebelumnya. Jadi bukan lagi diawasi oleh Dewan Guru Besar, tapi membuat panitia pengukuran kum itu dari fakultas masing-masing. Dan dekan tidak punya kuasa, karena dekan itu adalah bawahan dari rektor, yang terpusat kekuasaannya adalah rektor UI. Oke. Jadi menurut Ibu Susi, PP 75 dikeluarkan oleh Jokowi untuk membungkam UI? Kalau saya simpulkan demikian, atau itu sebenarnya pemikiran Pratikno, karena Jokowi kan nggak paham ya tentang perguruan tinggi ya. Pratikno kan mantan rektor UGM, jadi dia berkepentingan untuk melihat UI agak terbelenggu kurang lebih gitu ya, dibandingkan UGM yang akhirnya kita tahu sendiri ini turbulensi ini kan mengenai ijazah Jokowi itu kencang juga. Jadi kalau misalnya UI belum dibelenggu mungkin akan lebih dahsyat gitu loh akibatnya kepada diskursus yang ada di bangsa ini. Saat itu apakah memang pressure UI terhadap pemerintahan Jokowi cukup besar, Ibu? Kan pernah Ketua BEM UI memberikan kartu kuning kepada Jokowi dan juga mengatakan dia adalah presiden talk only gitu loh. King of lip service. King of lip service, that's right. Ingat Pak Marji. Oke. Oh, jadi karena itu? Mungkin ya, karena seorang pejabat di Indonesia tuh layaknya diperlakukan seperti raja. Apakah dia betul-betul qualified sebagai seorang raja, tapi semua itu menyembah kepada kekuasaan. Jadi akhirnya orangnya juga lupa asalnya, lupa bahwa dia dipilih oleh rakyat dan amanahnya itu harus benar karena dia dititipkan kekuasaan oleh rakyat itu dan dia harus memikirkan. Tapi sementara ini sampai saat ini saya belum lihat ya pemimpin Indonesia itu yang benar-benar menjalankan amanah rakyat karena dipilih dan dipinjamkan kekuasaan itu untuk bisa menyejahterakan seluruh bangsa. Harusnya kan kritik dari mahasiswa dari kalangan kampus itu bisa menjadi energi tersendiri kan untuk pemerintah kan? Ya, tapi kalau norma yang harusnya diukur oleh Dewan Guru Besar dihilangkan, norma etika dan moral, ukurannya itu tidak lagi dilakukan oleh para guru besar, diberikan itu kepada senat universitas, itu tidak sama. Karena Dewan Guru Besar tujuannya adalah menakar apakah ini benar-benar sudah bermoral, beretika, dan bernorma gitu lah ya. Jadi diubah supaya masalah-masalah itu tidak penting. Seperti kita melihat dalam kasus Pak Bahlil, bisa menjadi calon doktor dengan disertasi yang dianggap plagiat atau mengambil data dari orang lain yang tidak benar. Dan itu diramu oleh orang UI sendiri. Seperti saya katakan, UI itu bukan satu tempat yang semuanya suci. Ada juga yang tidak suci, ada juga yang jahat, ada juga yang oportunis. Jadi pada saat itu kejebak, dan sekarang
Malah UI dipaksa untuk menggolkan beliau ini tanpa revisi disertasi yang sebenarnya diusulkan oleh Dewan Guru Besar, minta diluluskan. Oke. Nah, dengan intervensi kekuasaan di era Jokowi, berarti UI sebagai kawah candra di muka kaum cendekia sudah tidak maksimal atau tidak. Dan dibuka kemungkinan orang-orang parpol masuk sebagai calon MWA UI. Majelis Artinya mereka Wali Amanat. masuk ke dalam ranah perguruan tinggi yang sebetulnya mereka tidak harus masuk. Dan dalam hal ini mereka bisa mendesak untuk mendapatkan doktor kehormatan atau profesor kehormatan dan sebagainya. Jadi universitas sudah menjadi tempat untuk menipu rakyat dengan titel-titel palsu. Itu yang masalah sekarang. Menipu rakyat. Iya kan, kalau namanya dia di guru besar kehormatan atau doktor kehormatan kan sama posisinya dengan guru besar yang benar-benar merangkak dari bawah. Tapi itu belum terbukti sekarang. Tapi itu terbuka kemungkinan Bapak Parpol ikut masuk, dan nyatanya ketua MWA kita adalah orang NU, Pak Stakuf, yang menyisipkan pembicara-pembicara Zionis untuk menjadi pembicara di kalangan mahasiswa. Jadi dengan masuknya ormas dan parpol yang dari luar UI, tentunya nasihatnya berbeda dengan kalau misalnya seorang guru besar yang menjadi ketua MWA misalnya gitu, pasti beda. Karena misalnya sebuah fakultas ingin mengusulkan sesuatu seperti dikatakan oleh Prof. Ratna Sitompul, pasti ada nilai-nilai bagus yang akan diusulkan oleh fakultas itu. Tapi kalau orang luar sama sekali kan bisa dia melakukan itu, lalu rektor responsnya aja, saya khilaf. Tapi sebetulnya udah masuk tuh unsur-unsur yang akan menguatkan kecenderungan rezim ini untuk mendekati dirinya pada Israel. Yang sebetulnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, karena harusnya kita mendahulukan kemerdekaan Palestina. Bagaimana ini? Akhirnya kalau kita mengadakan hubungan diplomatik dan mempersiapkan kalangan Zionis untuk terlibat dalam perekonomian Indonesia juga, itu kita bayangkan bagaimana akibatnya nantinya. Ya. Yang paling mendasar apa dampak buruk dengan keluarnya PP 75 tahun 2021 yang mengubah statuta UI ini? Pertama, dosen diawasi, ada surveillance. Dosen mengatakan kritik bisa dipecat. Oke. Juga ada elemen bisa dicabut juga kesarjanaannya. Juga kemungkinan orang luar masuk memaksakan diri. Ya, karena namanya kekuasaan ya. Andai kata kita bisa bilang Bapak Bahlil berusaha untuk Golkar kan bisa ngacak-ngacak. UI lebih diacak-acak oleh Golkar kalau kita nggak memenuhi permintaannya dia. Itu mungkin jadi pertimbangan rektor juga. Jadi sekarang untuk mengajak alumni UI untuk bersepakat itu juga sulit karena mereka sendiri berebut porsi ya untuk mendapatkan uang negara, bukan hanya BGN, bukan hanya Badan Gizi Nasional yang dapat uang, tapi orang-orang ini semua merangkak untuk naik dalam arti panjat sosial ya. Oke. Untuk aktivitas mahasiswa apa dampaknya? Statuta? Oke, dampaknya satu. Dosen tidak bisa mengumpulkan mahasiswa kecuali untuk kuliah. Jadi kita tidak punya pengaruh gitu. Misalnya, ayo kita pergi protes kepada rektor atau protes kepada menteri atau nggak bisa dosen yang mengajak. Karena dosen hanya boleh bilangnya ini ada mata kuliah disumbangkan oleh orang lain, silahkan datang ke kelas saya. Itu bisa. Tapi kalau misalnya menyaksikan, seperti saya mengundang kawan-kawan ketika kita bikin pernyataan di Rotunda UI tentang masalah-masalah negara, saya undang kawan-kawan hanya 3 yang muncul. Yang lain bilang kami nggak boleh untuk berada dalam satu situasi di mana ada mahasiswa, ada dosen, ada profesor, kalau itu tidak berupa panggilan untuk kelas. Itu batasannya. Oke. Bu, penolakan terhadap PP 75 tahun 2021 kan sebenarnya cukup besar ya, baik dari Dewan Guru Besar, kemudian termasuk dari Senat Mahasiswa ya. Termasuk dari universitas daerah-daerah, karena kami mendengarkan aspirasi, pandangan mereka juga. Jadi untuk tahu bahwa ini terjadi di UI. Tapi kan urusan di daerah lebih
runyam ya dibandingkan UI. Kalau kita ingin mempertahankan masalah kebenaran, keadilan, dan scientific itu ya Ya. harus benar-benar hanya masalah UI di dalam ya. Jadi Hmm. itu agak susah kalau misalnya yang Pemda punya universitas lalu kami ingin mereka sama dengan kami, perasaannya mungkin juga agak sulit ya, Iya. karena normanya berbeda. Ibu Susi, penolakan terhadap PP 75 itu kan sangat besar ya, Ya. dari Dewan Guru Besar, kemudian dari Senat Mahasiswa. Tapi mengapa sampai hari ini belum juga dibatalkan? Prof. Harkristuti mencoba menulis surat kepada Seknek ya, untuk bisa bertemu dengan Jokowi, tidak dijawab. Lalu akhirnya beliau dan beberapa guru besar lainnya mencari koneksi untuk bisa masuk melalui Pak Hendro Priyono. Masuk dengan Pak Hendro Priyono ada Pak Jokowi, ada Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan guru besar sebenarnya yang meminta agar statuta dikembalikan seperti aslinya. Tapi itu ditolaklah oleh Pak LBP, Pak Luhut. Ya, jadi akhirnya percuma saja mengadakan pertemuan tingkat tinggi, tapi tidak. Alasannya? Oh, nggak tahu ya, saya tidak berada di situ, jadi alasannya pokoknya tidak bisa diubah. Intinya tetap jalan? Tetap jalan. Oke. Menurut Ibu Susi, mengapa yang disasar oleh rezim Jokowi UI? UI kan namanya membawa ancaman bagi rezim. Kalau misalnya rezim itu tidak memenuhi kebutuhan untuk menyejahterakan rakyat, kan kita tujuannya adalah kita adalah wakil dari suara-suara yang belum didengar. Jadi mungkin itu menakutkan untuk bagian dari rezim yang sementara dalam rezim-rezim yang berkembang sejak Orde Baru itu kan self-aggrandizement, jadi memumpuk kekayaan, memumpuk kekuasaan di dalam dirinya tanpa peduli dengan apa yang terjadi kepada rakyat banyak. Tapi apakah memang sangat terasa Ibu dengan statuta UI yang dirubah ini membuat UI tidak lagi kritis? Setidak-tidaknya saya tidak dengar itu bagian yang menjadikan UI corong gitu. Kalau dulu kan guru-guru saya kan orang-orang yang mapan ya, seperti Pak Proselo Sumarjan atau apa, kalau mereka sudah berbicara di koran-koran itu menjadi satu tantangan tersendiri. Juga waktu Prof. Mahar Marjono misalnya mengokekan semua mahasiswa untuk melakukan hal-hal yang menurut logika sekarang itu mungkin tidak harus berjalan gitu, tapi berani beliau untuk menjadi netral gitu. Kalau sekarang kan jelas Anda berhadapan dengan rektorat yang punya kekuasaan penuh. Misalnya Pak Rektor sekarang meminta bantuan untuk didukung pada persoalan Bahlil, Pak Bahlil, itu iluninya juga mager. Jadi agak ada suasana kapitalisme yang berlaku di sini. Kapitalisme adalah yang penting saya mendapat profit. Nah itu dia yang sebetulnya mindset kita sudah berubah jauh dari zaman saya sekolah dengan zaman sekarang ini. Karena kapitalisme emang merubah. Tapi kan misalnya itu dalam negara kapitalis yang cukup maju, universitas tetap punya suara. Kalau kita kan kapitalisme yang predatory ini meninggalkan universitas untuk tidak bersuara. Dan orang-orangnya dibuat sebagai orang pemanjat tangga sosial. Jadi mereka mengutamakan pansosnya dibandingkan masalah norma, etika, dan moral. Itu yang agak mengganggu operasi dari sebuah universitas dengan alumninya. Karena maksud saya, alumninya juga harus membawa nilai-nilai UI, bukan hanya guru besar dan dosen dan tendik dan BEM gitu ya. Alumninya juga harus, tetapi kita menghadapi kenyataan bahwa kalau Anda tidak merangsek masuk, Anda tidak dapat apa-apa. Padahal sebetulnya harusnya mendapat sesuatu karena memang sistemnya sudah memungkinkan setiap orang mendapat hal yang sama. Tapi kan sistem itu memang secara struktur
menindas ya, menindas dan hanya memungkinkan orang yang naik itu kalau dia panjat sosial dengan merugikan banyak pihak. Apakah memang PP 75 itu membuat UI menjadi sunyi senyap? PP 75 salah satu tools-nya, tapi yang lebih rusak kan ini mindset bangsa diubah menjadi mindset kamu diam, kamu ikut, kalau kamu ikut kamu dapat bagian. Nah ini kan yang menyulitkan. Jadi PP 75 hanya bagian yang untuk skrup yang untuk menandakan bahwa universitas sudah tidak bisa bergerak. Dan dalam tanda kutip tidak ada perlawanan dari internal UI? Perlawanan, tapi tidak terbukti. Buat petisinya hanya 100 lebih yang menandatangani, lalu yang lain melipir meninggalkan karena takut namanya itu tersebutkan dalam petisi sehingga akhirnya mereka mendapat masalah yang besar. Seperti waktu kita mengadakan ekspresi di Rotunda itu juga nggak banyak yang mau ikut ya. Penontonnya juga mengajak sesama dosen juga mereka reluctant untuk datang. Oke. Dan apakah jaket kuning juga sudah tidak sakral lagi menurut Ibu Susi? BEM masih jalan, malah dipecah. Tadinya dipecah tuh antara BEM kuning dan BEM ungu. BEM ungu yang buatan rektorat pada saat itu, Sudibyo bagian mahasiswa ya. Jadi saya nggak tahu kenapa dia bisa melenceng gitu sampai menggantikan BEM kuning dan BEM. Akhirnya yang menang BEM kuning, masih bergerak mereka. Terutama bergerak mereka dahsyat waktu bulan Agustus itu. Tahun 2025 ya. Yang ada ojol kelindes itu. Tapi sekarang juga mereka masih bergerak. Kemarin bergerak untuk menolak MBG. Mereka pergi ke Dikti. Ya, sekarang MBG juga dipaksakan ke universitas. Jadi buat saya ini semacam film horor ya yang kita saksikan. Harusnya kan kita berhubungan selayaknya sebagai bangsa yang mencintai negeri ini, bagaimana untuk membuat tindakan-tindakan yang paling cocok agar negeri ini maju. Media juga dibungkam. Media itu dibungkam dengan pendanaan dari kalangan partai yang berkuasa ya. Menurut Ibu Susi, apakah rezim Jokowi telah berhasil dalam tanda kutip merusak UI? Berhasil. Dia satu-satunya presiden yang mau melakukan hal ini. Dia adalah seorang presiden yang semacam gerakan PKI subversif gitu ya. Masuk ke dalam, melihat orang yang bisa ditarik untuk pansos, Prof. Haris misalnya gitu, masuk untuk merubah landasan foundation dari UI untuk menjadi benar, adil, dan jujur. Marwah UI masih ada nggak menurut Ibu Susi? Sekarang orientasinya pada uang sih ya, jadi masalah norma, moral, dan etika sudah menjadi secondary ya, menjadi hal-hal yang sekunder. Karena semua sekarang mengejar bagaimana memenuhi kebutuhan untuk membayar pegawai dan sebagainya, jadi akhirnya menjadi lebih kapitalistik. Padahal sebetulnya kalau diberi kebebasan, seorang scholar atau scientist akan menemukan inovasi. Nah, inovasi itu menghasilkan dana, seperti Prof. Habibie. Prof. Habibie mengarang sesuatu untuk kira-kira masuk dolarnya dari sini nih, kita bikin CN berapa gitu ya. Tapi itu kan nggak terlaksana karena kita mempunyai rejim pada saat itu, berlangsung juga sampai sekarang, rejim yang tidak menghargai inovasi yang terjadi dalam universitas. Universitas dibuat agar menjadi penganut rezim lah, atau tidak menyuarakan suara-suara yang berbeda gitu. Karena suara yang mendukung mereka kan orang-orang statistik yang bikin survei-survei itu. Dan juga buzzer-buzzer yang mendukung pemerintahan. Lalu kalau universitasnya tidak diberikan kebebasan untuk melakukan penelitian yang bisa dijual sebagai produk, bagaimana Anda bisa menghasilkan uang kecuali dengan mencium pantat penguasa gitulah. Jadi ini yang hilang dari dibungkamnya universitas, karena universitas itu penghasil hal-hal baru yang bisa dijual dalam market. Kalau kita mau berpikir kapitalistik ya itu. Tapi kalau dia sendiri takut-takut atau setiap melangkah harus mendapatkan restu dari rektor, dan kebanyakan rektor selama Prof. Ari Kunchoro
MOU itu tertunda. Dia tidak mau menandatangani karena itu bisa mempermalukan dia, kurang lebih gitulah. Jadi ada macam-macam kelompok yang ingin meloloskan beberapa perjanjian dengan UI juga terabaikan gitu. Tapi kan Bu, operasional UI 60% dari mahasiswa kan? Betul, betul. Jadi sebetulnya kita berhutang kepada mahasiswa dan mahasiswa itu hanya menjadi sapi perah karena kebanyakan uang-uang mereka yang untuk operasional UI ditariknya ke sentral, ke pusat. Jadi departemen-departemen hanya dapat sebagian saja untuk mendidik mahasiswa, porsinya kecil sekali dan pertanggungjawabannya luar biasa. Mereka membuat RKAT, rancangan dari departemen, mereka membuat laporan tentang kegiatan dosen, mereka juga membuat rekap-rekap untuk rapat, dipotret, ditandatangani kalau makan dan sebagainya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat saya lama di Universitas di Amerika, semua itu tugas universitas, bukan tugas departemen. Departemen adalah professors. Nah, professors itu harus hanya meneliti, mengajar, dan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Tapi karena dia sibuk dengan accountability yang harusnya dilakukan oleh universitas, itu nggak bisa. Mana ada sih profesor Amerika mau membuat RKAT, menandatangani, dipotret kalau rapat dan sebagainya. Ini benar-benar pembelengguan dari birokrasi untuk satu universitas yang bisa menghasilkan inovasi yang kuat. Seperti kita lihat di BRIN juga. BRIN juga mempunyai cara bekerja seperti birokrasi yang akhirnya juga menyepikan inovasi yang apalagi sebelum diganti oleh Prof. Arief ini yang mantan rektor IPB. Itu BRIN benar-benar dihabisi dan ternyata saya dengar dari murid saya yang bekerja di BRIN itu ada upeti-upeti yang harus dibayarkan pada partai. Jadi ada uang-uang penelitian, uang habis store gitu loh. Jadi di sini kita hidup dalam serba predatory behavior, cuman alat yang untuk menghasilkan benda kapital untuk dijual itu tidak berfungsi, ya kan? Kalau ada kreativitas kan dia bisa menghasilkan sesuatu. Bayangkan sekarang udah dibayangkan bahwa Korea itu akan menjadi hub dari artificial intelligence. Apa kita bisa mengejar itu? Kalau misalnya semua dosen akhirnya kehilangan optimism, kehilangan rasa bebas untuk melakukan sesuatu, malah yang kasihan adalah mahasiswa-mahasiswanya sekarang udah kalau begitu ada kesempatan untuk mereka cabut dari Indonesia, mereka cabut. Itu kan itu modal sosialnya itu rapuh sekali dan tidak digaungkan. Artinya ini benar-benar kata-kata ilmu politik tuh ya. Barak and Barats mengatakan two faces of power. Dia bilang power itu punya dua muka. Bukan hanya A kasih tahu ke B dan B nurut, tapi A bisa menghilangkan agenda. Agenda universitas apa? Inovasi, kreativitas. Itu hilang kalau misalnya dia tidak merasa ajak dengan moralitas, dengan etika, dengan norma-norma yang harusnya dia anut karena dia harus menghasilkan sesuatu yang by honor system. Kalau di Amerika itu honor system, dia dengan sendirinya tahu bahwa tindakan yang honorable atau yang terhormat adalah ini. Kalau dia sampai melampaui tindakan terhormat itu, dia kena sanksi. Mahasiswa juga begitu. Honor system artinya kamu nggak boleh nyontek, kamu nggak boleh plagiat, kamu nggak boleh. Itu kalau udah ketahuan itu bisa dikeluarkan. Seperti salah satu profesor yang saya pernah jadi asisten di Northwestern, dia sebetulnya profesor nggak boleh menutup pintunya, tapi mahasiswanya masuk ke kamarnya, ke ruangan, dan dia bilang sedang melatih pijat Korea. Dikeluarkanlah dia dari universitas hanya karena dia sudah melanggar penutupan pintu dari kantor profesor. Nah, kita sekarang mengalami kejahatan seksual yang berlangsung di universitas dan diokekan sebelum ada penelitian lebih lanjut bahwa ini harus diawasi gitu ya.
Seberapa besar daya rusaknya? Ya moralitas gimana sih? Kalau Anda nggak punya etika, Anda menjadi seorang scientist atau scholar, apa yang Anda rujuk? Jadi saya ingat pada filosof-filosof yang membantu Hitler gitu ya. Kan ada, di universitas kan selalu ada yang kayak gitu. Ya jadi memang mereka ditarik untuk memberikan pembenaran-pembenaran terhadap tindakan-tindakan. Saya yakin guru besar di Israel juga mengokekan itu genosida. Hanya tidak dilaporkan karena media barat masih berpihak kepada Presiden Trump. Sekarang ini sudah agak bergeser, katanya Presiden Trump kecewa karena Netanyahu membohongi dia bahwa ini tidak ada harganya untuk Amerika, padahal dia rugi besar. Ya, dengan kondisi kampus, dengan kondisi rektorat yang tadi Ibu Susi sampaikan, apa dampaknya terhadap mahasiswa yang tengah belajar, tengah meningkatkan nilai bagi dirinya, Bu? 2 tahun ini terus terang kalau saya mengajar anak-anak usia Gen Z lah ya, kan murid saya kan muda-muda ya, 18, 19, 20 tahun, paling pol 21 tahun. Itu mereka lebih marah dibandingkan masa-masa sebelumnya. Jadi begitu ada demonstrasi mereka ingin partisipasi. Pamit. Ya, saya bilang ya silakan. Tahun ini masih marah tapi belum, dalam arti kita belum lihat gerakan demonstrasi sebesar Agustus tahun lalu. Kemarahan karena apa dan ditujukan kepada siapa, Ibu? Kemarahan karena semua tidak nyaman buat mereka. Kan mereka membayangkan mereka lulus dari UI, mereka punya pekerjaan. Kalau semua investasi tidak datang ke Indonesia dan itu diatur oleh suasana bisnis yang kurang nyaman, tentunya tidak ada investasi. Kalau tidak ada investasi artinya tidak ada rekrutmen tenaga kerja. Menurut laporan bisnis sekarang dikatakan pengusaha sekalipun ada kredit untuk mereka tidak akan merekrut pegawai karena mereka menahan, malah melepaskan yang tidak digunakan. Terutama saya lihat dari sektor media ya, sangat besar itu pengaruhnya. Lingkungan kampus yang tadi Bu Susi sampaikan, apa pengaruhnya terhadap proses daya nalar dan daya kritis para mahasiswa? Kita bisa di kelas memberikan wisdom, memberikan kebijakan. Tapi di luar itu kan kita tidak punya daya. Daya saya apa? Sebagai seorang yang mendalami ilmu saya, kecuali kalau kebetulan ada media yang berbaik hati untuk menyuarakan, tetapi selebihnya kita di dalam kelas aja. Tidak ada kuasa bisa cawe-cawe ke rektor atau ke dekan. Kebetulan kalau dekan murid saya sendiri sekarang kayak dekan FISIP padahal murid saya juga, Evi. Kita masih bisa lah menyampaikan. Tapi selebihnya dari itu ini adalah kekuasaan hierarkis ya kalau di universitas itu. Jadi kalau Anda sudah memang statutanya bunyinya adalah PP 75 ya Anda tidak bisa bergerak banyak karena semua surat tugas pengajaran itu tanda tangan rektor. Berarti ada raja kecil juga di kampus, Bu Susi? Raja besar sekarang, raja kecilnya udah nggak ada, maksudnya dekannya udah nggak punya pengaruh. Sekarang kalau mengundang pembicara dari luar juga itu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, level dekan hanya sekian, terus ada dekannya, ada wakil dekannya, ada siapa yang bertanggung jawab, atau misalnya kalau menteri udah harus pakai rektor atau pakai yang lain-lain lah. Nggak bisa kita mengundang. Ada kendala-kendala yang sebetulnya memberi dampak yang buruk ya, karena kalau Anda tidak bisa mendatangkan orang yang kira-kira bisa mendinamikakan suasana di dalam kampus supaya orang lebih dahsyat mengejar sesuatu seperti AI. Ini Anda bayangkan kalau AI tidak dikuasai, lalu pemilu kita isinya adalah propaganda AI. Anda bisa memilih orang yang baik? Yeah. Dengan tanpa AI-nya kita sudah salah memilih presiden, ya. Jadi di sini bahaya dari sebuah universitas yang tidak bisa inovatif secara maksimal. Kalau saya bilang itu, kan saya sendiri kalau misalnya mau menulis tuh harus punya ruang
sepi dan buku-buku yang banyak saya telusuri lagi baru bisa menulis. Bagaimana kalau Anda merasa, "Duh, tulisan saya akan dibenci apa tidak? Apakah saya akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan keilmuan saya?" Nah, itu kan berat ya. Ya. Apalagi dalam soal-soal sains yang dia akan menolak scientific logic dari penguasa. Anda bayangkan, seperti kalau zaman dulu dibilang, "Oh, dunia ini flat," satunya lagi dunia ini bulat, gitu. Bukannya akhirnya mati atau diganjar sesuatu ya. Jadi kita sampai kepada persoalan sangat primitif karena sebetulnya ini adalah masalah kapitalisme yang tidak didalami secara penuh. Jadi mata kuliah saya waktu saya sekolah sampai saat ini masih mirip-mirip. Sedangkan kalau saya tahu di Amerika, karena saya juga mengajar di sana, setiap freshman, setiap tingkat pertama masuk, itu ada seminar, freshman seminar namanya, itu topiknya bisa berubah-ubah. Misalnya topik lagi fundamentalis religion, misalnya waktu itu, habis September 11. Itu semua dikasih tahu tentang fundamentalism di religion ini begini, fundamentalism di religion ini begini, dan sebagainya. Kita harusnya mempelajari klasik, buku-buku klasik yang memandu sebuah kapitalisme. Kalau itu sebagai pilihan kita ya. Kita kan sekarang udah jelas pilihannya adalah kapitalisme. Tapi nggak dicerahkan. Anda harus baca Schumpeter, harus Anda baca Marx, Anda baca Polanyi, Anda baca semua deh buku-buku yang Perry Anderson dan sebagainya untuk mengetahui perbedaan-perbedaan secara komparatif. Kira-kira kita akan menelusurinya sebagai apa? Barrington Moore aja yang sebagai klasik mengatakan begini, democracy is not a choice, democracy is a sequence. Jadi demokrasi yang bukan pilihan, kita bilang kita demokratik, padahal sebenarnya kita tidak melampaui sekuensi yang benar. Kalau tidak melampaui sekuensi yang benar, demokrasi itu akan menjadi komunis atau akan menjadi fasis. Pilihannya hanya itu. Jadi jelas kan sekarang kita kemana? Karena sebetulnya pilihannya itu bukan pilihan yang inform, yang berpengetahuan, berwawasan, dirujuk, dikoridorkan gitu, tapi justru kita milih, kita akan bilang kita demokratik, padahal sebetulnya sekuensinya belum benar sehingga akhirnya nanti akan jadi fasis atau jadi komunis. Oke. Dari pengalaman pribadi Ibu Susi, apa yang paling membedakan UI di era Soekarno, Soeharto sampai akhirnya rezim Jokowi mengeluarkan PP 75 itu? Soekarno saya belum ngalamin ya, saya masih kecil ya. Soekarno mungkin lebih dia yang menunjuk land grant. UI punya land grant ini, malah sekarang dikomodifikasikan oleh Rektor Gumilar ya. Dikomodifikasikan tanah UI itu jadi hotel Double Tree misalnya gitu. Itu tanah UI itu. Jadi land grant juga terjadi di Amerika Serikat tapi tidak disalahgunakan gitu loh. Harvard juga land grant, semua universitas-universitas land grant. Soekarno menunjuk, oh UGM dapat ini, UI dapat ini, IPB dapat ini. Tadinya semua UI kan, ITB dan IPB kan juga UI. Lalu Soekarno menunjuk lagi, oke, Pak Habibie kamu pergi ke luar negeri. Lalu orang-orang lain yang pergi ke negara-negara sosialis yang akhirnya mereka tidak bisa kembali, itu kan ditugaskan. Jadi sebetulnya dia seorang arsitek, tapi dia arsitek yang mempunyai seni kreasi gitu loh. Jadi hanya dengan diktum atau dengan fiat dia mengirimkan orang-orang ini untuk belajar. Buktinya banyak hasil-hasilnya. Mereka masih ngedown di luar negeri kan nggak bisa pulang dan kehilangan kewarganegaraan. Tapi kalau sekarang pansosnya itu rebutan, kompetitif. Jadi kadang-kadang kalau dia kebetulan ada di satu posisi, dia menjaga posisi itu lebih kuat dibandingkan berpikir secara bernalar yang baik. Bagaimana untuk seperti penyatuan BRIN, nggak ada yang menasihati mereka. Oke, sebentar sebelum kita ke sana. Ya. Di rezim Soeharto? Rezim Soeharto ada kendala-kendala ya, karena rektornya. Tapi ada kooptasi juga, Bu.
ada dari KNPI dulu kan yang muda-muda ditarik ke KNPI dan Golkar, tapi tidak sampai masuk ke dalam universitas untuk mengekang kreativitas. Ini lebih datang dalam posisi Pak Jokowi, karena Pak Jokowi kelihatan sekali dia tidak suka pada ilmu. Sehingga akhirnya yang kena itu. Waktu Pak SBY apa ya yang terjadi? Saya nggak ingat, cuman kalau menuruti tulisan John Seidel, mengatakan rezim-rezim setelah reformasi itu adalah rezim yang mengekang terjadinya reformasi total. Jadi dikendala oleh Pak SBY dengan kemanisannya dia, dengan luwesnya dia sebagai orang Jawa dan orang yang mengerti tentang teritorial sospolnya gimana, masuk ke Jokowi yang lebih memperdalam unsur mengekangnya itu. Karena asumsi mereka adalah reformasi ini jangan sampai total, karena akhirnya akan jadi revolusi. Padahal kalau orang kapitalis yang asli, kalau saya baca buku-buku mereka tahu kapitalisme itu menyebabkan dysfunction, menyebabkan disfungsi dari orang-orang yang tertinggal. Di-relocate, karena harus di-relocate. Kan Schumpeter bilang begini, capitalism is a process of creative destruction. Kapitalisme adalah proses destruksi yang kreatif. Jadi kalau kamu nggak kuat, kamu akan terlindas. Nah, nasihat dari orang-orang ilmu sosial di negara barat adalah menghindarkan mass society. Ada society massal yang kita lihat kalau bus nurunin orang di jalanan, motor kanan kiri jalannya. Ini mass society, nggak ada aturan, nggak ada norma. Itu dikurangi dengan mendirikan banyak MBA programs supaya ada mandor, supaya ada manajer. Lalu yang dilakukan lagi oleh para kapitalis, dia bilang, apalagi ini kalau saya ekspor ke negara-negara dunia ketiga. Jadi bagaimana cara mengekspor ke dunia ketiga? Secara ilmu pengetahuan dia bilang, udah kasih aja ke tentara. Sehingga ada teori-teori seperti Huntington, order in a changing society gitu. Ordernya dilakukan oleh fascism, sejenis fascism, dui fungsi. Dui fungsi itu mengikat agar society-nya ada rasa takutnya. Agak mendingan menolong karena ada Petrus kan waktu itu. Sekarang orang bisa baru dapat kerja, handphonenya dirampas, dia dibunuh. Padahal orang dari desa ke kota dapat pekerjaan, dia baru makan siang, baru ngisi pulsa, terbunuh di pinggir jalan. Begal-begal itu bagaimana? Belum lagi orang NTT yang menjadi suruhan dari polisi untuk menjadi preman-preman, orang Ambon yang menjadi debt collector dan sebagainya. Saya malah mikir, sebenarnya Petrus harusnya diadain ini. Karena inilah yang salah. Jadi kalau si Barrington Moore bilang, democracy is not a choice, democracy is a sequence. Sequencingnya benar nggak? Anda kalau menghadapi mass society yang massal itu, Anda mendirikan MBA programs nggak? Yang mampu masuk MBA program hanya sedikit. Jadi jelas yang lulus hanya sedikit ya. Karena kemampuan daya beli itu rendah sekali. Kalau orang miskin bisa memasukkan anaknya ke MBA program, dia bisa jadi mandor yang baik. Saya ingat waktu saya di kapal terbang ketemu orang dari Kerawang, kenalan, dia orang mandor yang tadinya terus jadi naik, terus dia mau masuk S2 di Kerawang, bagian ekonomi. Nama saya saya lupa namanya. Cuman dia bangga dan dia turun di Jepang untuk mengekspor tires dari Indonesia. Jadi ada peningkatan lah dalam industrialisasi, tapi nggak ada yang mempelajari. Jadi kalau saya tanya kawan-kawan saya di sosiologi, ada nggak buku yang saya bisa buka untuk lihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam zona industrialisasi Indonesia? Nggak ada yang nulis. Yang nulis tentang perang-perang antara anak muda cuman Paulus Wirotomo. Tentang orang-orang di Tanah Tinggi itu yang sering berantem satu sama atau di Manggarai sering berantem. Saya pelajari hanya dia.
Tapi yang lain tentang perubahan Indonesia menjelang industrialisasi, nggak ada. Lagi pula sekarang industrialisasi kita tinggal 18% kan dari GDP. Jadi sebetulnya bukan kita mengalami industrialized future, tapi deindustrialisasi yang terjadi sekarang ini. Jadi saya bilang ini bukan saya mengagungkan ilmu pengetahuan ya, tapi ilmu memberikan track. Kira-kira kamu langkah ini akan jadi begini, langkah ini. Darrington Moore benar itu, dia bilang ini bukan pilihan, ini adalah sekuensi. Sekuensi kamu salah, ya kamu akan menjadi sesuatu yang berbeda sama sekali dari yang kamu harapkan. Tapi nggak ada kesadaran bahwa keilmuan itu penting. Apalagi kita dalam era informasi revolusi. Artinya orang tidak mau lagi membaca buku. Riset-riset tidak di-funding. Lalu yang terjadi adalah orang melihat medsos, scroll yang cepat. Dia nggak mau lagi lihat yang terlalu lama, lihat Instagram cepat, ya itu dia suka. Diperparah dengan kooptasi kekuasaan terhadap dunia kampus tadi itu ya, Bu Susi ya? Oh, itu udah benar-benar itu udah bagian museum deh. Universitas sudah semacam artefak, kejanggalan dalam kehidupan kita. Karena harusnya yang Gen Z itu tertarik untuk menjadikan universitas sebagai sumbu untuk penerangan hidupnya. Tapi dia justru mencari sumbu itu dari medsos. Karena universitas tidak menjadi satu aspirasi yang bisa dipenuhi oleh mereka karena daya beli mereka sangat rendah. Daya beli mereka hanya terbatas pada beli handphone supaya bisa jadi smartphone. Tapi untuk berpikir saya mau kuliah, saya senang dengan universitas ini, ingin masuk, itu udah benar-benar jadi model. Tidak ada daya tarik lagi ya Bu ya? Tidak ada daya tarik. Juga dosen tidak bisa diganti. Saya udah tua ini, ngajar terus. Nanti enggak, karena yang muda maunya kan masuk ke pekerjaan dengan garansi gaji yang cukup ya. Tapi ini kan tidak bisa dijanjikan oleh universitas yang masih tidak berfokus pada inovasi. Harusnya inovasi kalau di Amerika tuh inovasi dari universitas langsung masuk ke industri. Gitu. Oke, Ibu Susi, apakah yang terjadi di UI juga terjadi di kampus plat merah lain? UI menjadi role model. Saya kira itu udah, ya kalau udah lazim di UI, kami juga lazim lah ikut patuh. Seperti yang kemarin dibubarkan di Universitas Mataram untuk nonton bareng. Ini fasisme menurut mahasiswa. Tapi rektornya bilang, saya hanya mengikuti perintah. Stop di situ. Jadi nggak ada tuh nobar tentang film pesta babi. Ya. Tapi menjadi masalah. Harusnya kampus menjaga jarak dengan kekuasaan ya, Bu Susi? Harusnya. Karena kita sebenarnya tidak peduli dengan kuasa atau berkuasa. Kita peduli dengan apa yang kita hasilkan. Misalnya orang ilmu sosial menghasilkan nilai-nilai yang bisa membangun bangsa yang baik. Kalau orang saintis, nilai-nilai inovasi yang bisa menghasilkan produk-produk baru, misalnya robot atau apa yang bisa dijual di pasaran. Kita kehilangan pangsa pasar karena tidak ada interaksi antara universitas dengan industri yang universitasnya dibebaskan untuk, bayangkan Prof. Ocha disingkirkan begitu saja padahal dia satu-satunya ahli fisika loh, UI, dan tidak disediakan lab. Dan MIPA itu karena isinya saintis, diwarnai oleh agama. Padahal di Iran orang belajar di universitas agamanya tidak ikut. MIPA itu kalau Anda sudah berbeda pandangan dengan guru besar, ini karena kemiskinan ya. Berbeda pandangan dengan guru besar, Anda mendingan DO aja lah. Daripada nggak dapat lab, nggak bisa masuk ke dalam realm ilmu pengetahuan guru besarnya, karena memang ada batasan-batasan kamu tarbiyah apa bukan, atau itu dia. Jadi kalau di Iran justru yang kita kutuk-kutuk sebagai Syiah begini begitu, justru dia membebaskan orang menempuh scientific pursuit sampai dia menghasilkan drones yang bisa dijual. Peluru kendalinya seberapa aktifnya dan masih ada itu disumputin di dalam gunung-gunung itu. Kalau orang nggak punya pemikiran yang rasional kan dia hanya berpikir, udahlah kita nggak usah berpikir, toh apapun yang saya lakukan itu
tidak ada maknanya kalau saya masih terus melakukan sesuatu. Jadi harusnya kampus itu benar-benar steril dari kekuasaan ya, Bu ya? Harusnya, karena dia adalah realm di mana dia membentuk nilai, membentuk Oke. inovasi, membentuk produk, segala macam. Tapi kalau sudah dikoyak sampai Oke. bisa menyingkirkan seorang profesor karena kepentingan seseorang yang akan pansas, ya udah berat lah. Karena subjektif penguasa. Yang dia ingin mengatur agar statuta dirubah dari PP 75. Oke. Bu Susi, apakah di negara-negara otoriter pernah juga terjadi hal semacam itu ketika penguasa mengkooptasi kampus atau dunia Oh, pendidikan? dia paksa. Kalau Hitler paksa filsufnya untuk Oke, iya. membuat justifikasi. Kalau Tapi di era modern, kalau di Cina lain lagi. Cina adalah universitas di mana rektornya duduk sejajar dengan komisar Partai Komunis. oke. Karena nggak bisa Anda berbeda. Sekalipun kalau saya tanya orang Vietnam gimana, apakah Anda S1 diajarkan paham komunisme? Dikit banget katanya. Jadi beda dengan Cina, beda dengan daerah lain yang juga komunis. Tapi mungkin ada komisar juga di universitas-universitas di Vietnam. Kalau di Cina jelas itu. Kalau ada upacara kita lihat ada komisar politbiro, ada rektornya gitu ya. Jadi agak jelas itu kalau misalnya Anda berbeda pendapat, kalau Oke. bisa jangan berbeda pendapat. Tapi mana bisa sih progres itu dihalangi? Saya percaya bahwa progres itu Tapi mereka alami. tetap menghargai ilmu pengetahuan ya, Bu ya? Dan digaji lebih tinggi para dosen Oke, Indonesia. Penghargaannya. Jadi mereka suka terheran-heran, kamu berapa gajinya gitu ditanya oleh mereka. Padahal mereka dapat gajinya minimal ya $25.000 gitu per tahun ya. Dosen di kita, Bu? Aduh, 5 juta UMR lah. UMR. Plus tukin ya. Tapi tukin itu juga tergantung Anda dapat mata kuliahnya apa enggak. Kan ada kompetisi juga ya. Oke. Berarti harus ada langkah-langkah revolusioner dong, Bu, untuk dunia kampus. Untuk seluruh bangsa lah. Kompensasinya nggak benar. Nggak, ini dalam konteks kampus Ya, dulu nih kita. kampus ya. Kampus harus benar-benar mendapatkan kompensasi yang setara dengan keahliannya. Misalnya di Amerika, kalau Anda seorang profesor yang bisa bargain dengan universitas, Anda gajinya lebih tinggi. Tapi paling pol di Amerika adalah Stiglitz dan Jeffrey Sachs itu 350.000. Biasanya kalau universitas saya itu antara 75.000 sampai 100.000 per tahun. Kecil sekali. Kalau dibandingkan CEO dari korporasi yang jutaan dolar ya. Gaji mereka jutaan dolar. Apa efeknya dosen dengan gaji UMR itu, Bu? Teman-teman saya pada sakit dan meninggal dunia. Malah satu yang terjadi kecelakaan, anaknya Jenderal Hartono. Kami tidak bisa bantu karena harus memindahkan beliau dari rumah sakit di Depok menuju Siloam, di mana ada asuransinya dia, menunggu sumbangan dari Andi Wijayanto untuk mengangkut pakai ambulans. Akhirnya beliau meninggal. Anaknya Jenderal Hartono nih, yang ditembak oleh Orde Baru ya. Iya. Berarti miris sekali, Bu ya, kehidupan para dosen. Ya, ada satu lagi kawan saya yang lulusan Jepang, dia meninggal di komputernya. Karena? Sakit. Satu lagi Profesor Buyung meninggal udah dengan segala macam life support system lah. Banyak satu seri itu meninggal dalam kurun waktu nggak begitu jauh. Lagi yang terakhir ini Prof Yuwono ya, karena dia udah stroke 3 kali terakhir itu. Jadi memang penghargaan terhadap mereka agak tertolong dengan tukin. Tapi tidak tertolong banyak ya. Paling pol dapat 10 juta. Paling pol dengan tukin dan UMR-nya. Tapi bebannya luar biasa. Bebannya luar biasa. Plus administrative features yang harus dijabanin. Kalau misalnya swasta kayak BINUS, dia memang dikerjakan benar, tapi gajinya lumayan. Gajinya bisa 40 juta, bisa 60 juta gitu loh. Dengan kondisi gaji dosen seperti tadi, berarti akan mempengaruhi kualitas SDM kita sekian puluh tahun ke depan ya, Bu? Yang susah adalah merekrut yang muda. Karena kan universitas juga mengalami penuaan ya. Dosen-dosen mengalami penuaan,
mahasiswa sudah kalau tidak mau ke luar negeri ya dia mencari kerja swasta. Karena di situ dia bisa dapat remunerasi yang lebih layak dibandingkan. Nah, Oke, yang sulit kan seperti sekolah-sekolah yang terisolasi, sekolah SD, SMP, oke, SMA terisolasi. oke, Yang masuk adalah orang-orang yang sangat oke. uh, sangat devout pada agama. Ya, Akhirnya oke. perjalanan belajarnya bukan menjadi orang yang bernalar seperti orang Iran, tapi menjadi orang bernalar agama. Hmm, Karena yang mau dibayar 350.000 atau 500.000 hanya orang-orang yang fanatik agama kan, untuk melakukan kebaikan bagi sesama gitu ya. hmm. Nah, akhirnya mata kuliahnya atau mata pelajarannya kan lebih lebih kuat kepada religi dibandingkan kepada rasionalitas. Padahal kita membutuhkan inovasi yang rasionalitasnya cukup tinggi. Hmm. Oke, terakhir Ibu Susi, jadi kita harus ada gebrakan apa ini untuk dunia kampus ini? Kompensasi lah. Kompensasi dan kebebasan untuk merujuk kepada norma, etika, dan moral. Oke, Kompensasi yang benar. Jadi ini kerja saya mengajar 50 tahun loh Pak Marji. Apakah saya bisa beli mobil? Kan nggak bisa beli mobil kalau saya nggak punya warisan dari keluarga, ya kan? hmm. Saya nggak bisa menjadi dosen tanpa Oke, dana dari keluarga. oke, Kalau kawan-kawan saya, apalagi kalau yang datang dari daerah, mereka dedicated, mereka oke, bagus sekali. Cuman oke. karena keterbatasan kompensasi itu dan kebebasan yang lama-lama Kekang. dipersempit, Hmm. akhirnya saya nggak ngebayangin yang di scientific features misalnya di Fasilkom atau di MIPA, kan kita udah tahu masalah-masalah dari bagian eksakta itu Ya, jauh lebih ya. banyak religinya dibandingkan Oke, rasionalitasnya. Bagaimana oke. kita merubah Indonesia kalau orang-orang kampus dibuat miskin sehingga akhirnya mereka merana dan harus pergi mencari moralitas masjid ya, Hmm, bukan moralitas saintifik gitu loh. ya. Oke, Kalau kita contoh Iran deh, Iran itu adalah sebuah negara yang modal sosialnya kuat dan scientific pursuit-nya tidak dipengaruhi oleh Syiahnas gitu lah. oke. Itu bedanya di situ. Oh, oke. Karena pemimpinnya sangat menghargai tadi itu ya, menghargai kampus dan ilmu pengetahuan tadi itu ya. Saya belum mempelajari Iran, tapi kelihatannya yang saya dengar dari kawan-kawan yang sekolah di Iran, misalnya Ibu Dina Sulaiman dan Hmm, kawan-kawan itu nggak ada tuh pengaruh-pengaruh agama masuk ke dalam scientific pursuit mereka. termasuk Sehingga pengaruh penguasa. termasuk penguasa. Jadi kan ayatullahnya berdiri di situ, lalu mereka melakukan ijtihad melalui MPR, semacam MPR. Jadi dia Oke, kekuasaannya juga terbatas oleh Dewan Legislatif di bawahnya. Hanya kata akhir yang putuskan. oke, Tapi delegasi dan oke. dekonsentrasi terjadi. Ya. Oke, untuk statuta UI apa harapan Ibu Susi kepada Harapan rezim saya sekarang? rezim sekarang nggak bisa saya harapkan karena memang tidak memandang kata-kata orang, tidak memandang pandangan orang, tidak memandang nasihat orang, malah menggunakan buzzers dan menggunakan segala macam yang akan menghalangi orang untuk berbicara secara rasional. Saya hanya mengharapkan ada mujizat, selalu ada. Kita orang beragama ya selalu ada mujizat agama nantinya yang akhirnya melepaskan kolega-kolega di universitas itu untuk bisa secara bebas menempuh jalan inovatif dan membawa Oke, kesejahteraan bagi bangsa. kembali ke kitoh ya Bu istilahnya ya. Iya. Oke, terima kasih Ibu Susi. Bagus. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Profesor Susi Sudarman, akademisi dari Universitas Indonesia. Kami berbincang mengenai kondisi di kampus UI setelah era Jokowi dikeluarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 75 tahun 2021 yang mengubah statuta UI. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Susi, Thank terima you so kasih. much.